Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan, dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan, agar kita dapat berkesempatan melakukan puasa dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu berharap anak-anak ibu semua yang berbahagia dapat melaksanakan puasa dengan baik, dengan khusyuk, dan puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, ibu ingin menyampaikan tentang puasa Ramadan, terutama kelas-kelas orang tarawih. Puasa salah satu rukun Islam yang keberapa? Ayo anak-anak ibu. Yang keempat, puasa itu sendiri menahan diri dari segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Puasa Ramadan itu diwajibkan tidak bagi setiap umat Islam? Nah, tentunya diwajibkan bagi setiap umat Islam, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran. Ayo, surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ayo kita baca sama-sama, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, khususnya di bulan Ramadan ini. Anak-anak ibu sekalian, puasa itu sendiri memiliki keutamaan. Yang pertama itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai perisai kita dari api neraka. Yang keempat, pahala surga bagi mereka yang mengerjakannya. Yang kelima, mendapatkan dua kesenangan bagi mereka yang berpuasa. Yang pertama, mereka akan senantiasa diberi kesenangan ketika mereka berbuka puasa. Nah, ini bisa kita rasakan sendiri ketika kita berbuka puasa. Kita mendapatkan kesenangan atas apa yang sudah kita perjuangkan dari terbit matahari sampai matahari terbenam, menghindari dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita tadi, yang akhirnya kita bisa dapat berbuka puasa, mendapatkan kesenangan tersebut. Yang kedua, kebahagiaan kelak di akhirat ketika kita berjumpa kelak di surga. Nah, yang keenam, mendatangkan kesehatan bagi jasmani dan rohani kita. Nah, semoga kita, anak-anak ibu sekalian, mendapatkan keenam keutamaan puasa itu tadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan ini, selain kita melakukan puasa, kita juga melakukan ibadah sholat tarawih. Tarawih itu anak-anak ibu ada kelas-kelasnya. Nah, yang pertama itu kelas tarawih itu ada kelas calo. Nah, ini pernah tidak mendengar kata calo? Nah, kelas calo itu orang yang mengajak sholat tarawih tetapi dirinya sendiri tidak pernah ikut tarawih. Banyak kita jumpai orang yang tipe semacam ini, yang hanya menyuruh orang untuk melakukan kebaikan sedangkan dirinya sendiri tidak melakukannya. Seorang semacam ini sudah jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak ibu tidak ada ya di kelas calo ini ya, sebagaimana dalam firman-Nya, artinya Allah sangat murka kepada orang yang hanya menyuruh tanpa dirinya sendiri tidak melakukan apa yang ia ucapkan. Nah, ini ya yang pertama, kelas calo. Yang kedua ada kelas ekonomi. Nah, kelas ekonomi ini itu tarawihnya orang sendirian di rumah.
Dia tidak perlu berjalan atau naik kendaraan ke masjid atau musola dan tidak mendapatkan keutamaan berjamaah. Padahal pahala sholat berjamaah itu lebih besar keutamanya dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, anak-anak ibu, sholat sendirian itu baik, tapi lebih baik kita melakukan sholat tarawih itu berjamaah. Tipe orang seperti ini bisa kita sebut dengan orang yang pelit terhadap dirinya sendiri. Untuk melakukan kebaikan saja, dia tidak mau keluar ongkos ataupun pengorbanan. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah saja malas. Bagaimana ingin mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Ramadan ini? Apa mungkin karena dia malas atau karena sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain sehingga orang yang seperti ini malas untuk berjamaah tarawihnya di masjid? Nah, yang ketiga itu ada kelas ekspres. Ekspres ini tarawih yang inti utamanya itu cepat selesai. Rata-rata 1 menit, bisa 2 rakaat, bahkan ada yang tarawih super kilat 15 menit untuk 20 rakaat tarawih. Mereka tidak memperhatikan makhrijul huruf, ya, bacaan Al-Qur'annya, dan juga tidak memperdulikan makmum di belakangnya. Mau makmum yang sudah tua renta, sebaya, pemuda maupun anak-anak, yang penting sholatnya cepat selesai. Nah, hal semacam ini banyak kita temukan di setiap bulan Ramadan. Baru saja takbir sudah salam. Tidak masalah jika semua jamaahnya orang yang muda-muda dan kuat untuk diajak berlari dalam sholat. Masalah diterima atau tidak itu urusan Allah katanya. Nah, padahal kita juga harus tahu bahwa amal ibadah itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memenuhi syarat dan rukun. 4. Ada kelas bisnis. Kelas bisnis tarawih persis standar. Nah, imam menggunakan bacaan surah pendek, terutama 13 surat terakhir dalam juz 30. Kekhusyuan tetap terjaga, tetap memperhatikan makhrijul huruf bacaannya, serta tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kelima itu ada kelas eksekutif. Nah, kelas eksekutif itu tarawih nah ini kelas yang paling istimewa, sangat istimewa. Nah, bacaan surahnya panjang-panjang, kekhusyuannya sangat terjaga, makhrijul hurufnya sangat bagus, pelafalan bacaan imam merdu dan enak didengar, terdapat kedamaian, ketentraman, dan ketenangan bagi imam sendiri maupun bagi makmum yang mengikutinya. Nah, dari kelima kelas tarawih tadi, di manakah posisi kita selama ini tarawih? Di manakah posisi kelas tarawih anak-anak ibu sekalian? Nah, semoga kita semua dapat mendapatkan kelas yang istimewa, ya, kelas eksekutif, sehingga kita mendapatkan pahala keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat, kalian ingatkan dan kalian amalkan. Semoga berkah. Nah, semoga puasa kita hari ini sampai sebulan ke depan nanti dapat berjalan dengan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.